Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Sungguh kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk mengikuti kebaktian online pada minggu pagi hari ini. Nah adik-adik, mari kita memulai kebaktian kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tadi malam. Kami boleh tidur dengan tenang dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bersyukur Tuhan jika pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menghadap hadirat-Mu, untuk bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kebaktian pagi hari ini Tuhan, meskipun kami masih menjalankan secara online, tetapi biar setiap kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, pernah nggak kalian dengan sengaja melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Misalnya nih ya, kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa itu adalah hal yang keliru, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita tetap memilih jalan kita sendiri. Dan kadang parahnya lagi, jangan-jangan kita juga mengajak atau mempengaruhi teman kita untuk melakukan hal yang tidak benar itu. Nah, jika kita melakukan seperti itu adik-adik, akhirnya kita bisa jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, kakak hari ini mau mengingatkan kepada kalian. Saat kita berhadapan dengan godaan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah,
ingatlah bahwa kasih setia Tuhan senantiasa beserta kita. Kasih Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita untuk melawan setiap godaan. Nah, mari adik-adik, kita naikkan satu pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan dari PKJ 14 sebagai wujud terima kasih kepada kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, Kak Ang akan menjelaskan kepada kita semua tentang tema kebaktian kita minggu pagi ini, yaitu Allah memecah kerajaan. Adik-adik, siapa di antara kita yang tidak kenal dengan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Raja Salomo? Raja Salomo adalah seorang raja yang bijaksana dan penuh dengan hikmat. Tetapi adik-adik, sayangnya Salomo pada satu titik dia berpaling dari Allah. Salomo mengabaikan dan tidak mematuhi peringatan Allah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Salomo ya? Lalu, konsekuensi apa yang harus ditanggung oleh Raja Salomo? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang Raja Salomo yang dibawakan oleh Kak Aang. Tetapi sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hayat-Mu saat ini. Curahkan luapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami bisa mendengarkan dengan baik, bisa mengerti firman Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, pimpinlah kami. Pakailah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap perkataan yang disampaikan, supaya kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Kita masih mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah secara online, kita masih tetap bisa beribadah. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kitab Raja-Raja ya. Kita sudah masuk Kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja, ada Kitab Raja-Raja 1 dan Kitab Raja-Raja 2. Secara total ada 47 pasal, dan Kitab Raja-Raja ini menceritakan perjalanan bangsa Israel selama 400 tahun. Ya. Jadi rentang waktu Kitab Raja-Raja sekitar 400 tahun, di situ ada banyak tokoh dan karakter yang diceritakan, yang bisa kita baca, tapi ada satu benang merah, ada satu hal yang selalu akan kita lihat ditekankan adalah kita bisa melihat bagaimana nasib bangsa Israel lebih ditentukan kepada bagaimana hubungan bangsa Israel dengan Allah. Bagaimana hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Ya, ketika bangsa Israel hubungannya baik, relasinya baik dengan Tuhan, mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, maka hidup mereka baik. Tapi ketika bangsa Israel hidup dengan tidak taat kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, maka hidup mereka menjadi tidak baik. Mereka hidup dalam penghukuman Tuhan. Ya, hari ini kita akan baca dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Teman kita akan membacakannya. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka. Dengan cinta, ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya seperti Daud, ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyorotoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ungkapan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkahnya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang berperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu yakini engkau tidak berpegang
pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu padamu dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah aku akan menggoyahkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kugoyahkan. Daripadanya satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambamu Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Salomo sesuai dengan bacaan kita pada hari ini. Minggu lalu kita juga sudah bicara tentang Salomo, tapi minggu lalu berbicara tentang Salomo pada masa mudanya. Hari ini kita akan berbicara Salomo pada masa tuanya, ya. Minggu lalu Kak Uti sudah menceritakan bahwa Salomo ketika memulai menjadi raja, dia memulai dengan baik. Ketika Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang kau minta, aku lakukan untuk kamu. Dan Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian. Dan Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo, bahkan Salomo diberikan hikmat dan pengertian, dan juga diberikan kekayaan dan kemuliaan. Sesuatu yang tidak Salomo minta, malah Tuhan juga tambahkan. Ya, dan kita bisa lihat bahwa Salomo menjadi raja yang besar, raja yang penuh hikmat. Yang kedua, menjadi raja yang bisa membawa bangsa Israel penuh kemakmuran. Kekayaannya melimpah. Ya, bahkan Ratu Sheba yang berkunjung ke Israel melihat kerajaan Salomo mengatakan, dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi dari apa yang pernah saya dengar. Ya, jadi berita yang diterima Ratu Sheba tentang kemakmuran bangsa Israel, ketika dia menengoknya sendiri langsung, dia melihat itu lebih yang apa yang dia lihat dibanding dari berita. Biasanya berita lebih besar daripada kenyataannya, tapi yang Ratu Sheba melihat kenyataannya lebih dari apa yang diceritakan orang. Ya, sebegitu besarnya, sebegitu makmurnya bangsa Israel pada masa itu, pada masa Salomo. Dan Salomo yang ketiga adalah dia membangun bait suci. Dan ketika bait suci yang permanen itu dibangun, waktu ditabiskan, kemuliaan Tuhan sungguh melingkupi bait suci itu. Para imam ketika melakukan ibadah di situ, ketika kemuliaan Tuhan hadir, mereka tidak sanggup lagi gitu ya. Karena begitu nyata kemuliaan Tuhan. Salomo memulai dengan baik. Hari ini kita belajar tentang Salomo pada masa tuanya. Salomo pada masa tuanya mengambil keputusan-keputusan yang buruk, keputusan-keputusan yang tidak baik, yaitu dia mempunyai istri 700, gundik 300 dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tuhan sudah melarang bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya bangsa Israel tidak mengikuti Allah mereka. Dan Salomo tidak mengindahkan larangan Tuhan itu, sehingga akhirnya Salomo dengan dia mengambil istri dan gundik dari bangsa-bangsa lain, akhirnya Salomo mengenal Allah-Allah mereka, dan Salomo akhirnya ikut menyembah Allah-Allah mereka. Salomo hatinya berubah. Tidak menyembah Allah lagi, tapi juga menyembah Allah-Allah bangsa lain. Beberapa Allah yang disebutkan dalam bacaan kita tadi adalah dia mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewanya orang Amon. Terus juga ada namanya Kamos, dewanya orang Moab, dan juga Molok gitu ya. Jadi cukup banyak Salomo mengikuti Allah-Allah lain. Bahkan Salomo bukan hanya sekedar menyembah Allah-Allah itu, tapi dia juga membangun kuil-kuil penyembahan, membangun berhala-berhala juga. Jadi Salomo melanggar perintah Tuhan. Dari 10 perintah Tuhan yang mana ya, Dede? Yang paling utama perintah ke-1 dan ke-2. Ya, perintah ke-1 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain. Tapi Salomo menyembah Allah yang lain. Yang kedua, perintah yang kedua adalah jangan membuat patung atau berhala dan kamu menyembahnya. Dan Salomo melakukannya. Hal ini terjadi dan membuat Tuhan marah. Ya, jadi Salomo di masa tuanya mengakhiri pemerintahannya sebagai raja,
dengan melakukan keputusan-keputusan yang buruk. Tuhan marah, dan akhirnya apa? Tuhan menghukum bangsa Israel, menghukum kerajaannya Salomo, bahwa nanti kerajaan ini akan Tuhan koyakkan, akan Tuhan pecahkan, terpecah belah. Bangsa Israel akan terpecah menjadi dua. Dan itu terjadi setelah Salomo tidak memerintah lagi, yaitu terjadi pada generasi berikutnya. Ya, jadi kita melihat bahwa karena kesalahan, keputusan buruk yang dibuat Salomo, maka bangsa Israel generasi berikutnya terpecah menjadi dua. Kita akan lihat nanti bahwa setelah keturunan Salomo, bangsa Israel terpecah menjadi dua, menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Tapi di balik itu, Tuhan tetap ingat kepada janjinya kepada Daud, bahwa keturunannya akan menjadi kerajaan yang kekal. Jadi Tuhan tetap menjaga satu suku yang akan terus meneruskan kerajaan Israel. Ya, jadi bangsa Israel terpecah dua, yang selatan oleh suku Yehuda dan sisanya yang utara oleh suku-suku yang lain. Itulah akibat kesalahan Salomo, hatinya tidak kembali, tidak menyembah Tuhan pada masa tuanya. Dia membuat keputusan yang buruk. Jadi setelah keturunannya Salomo, anaknya Salomo, pada masa Rehabeam, kerajaan Israel terpecah dua, menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Dan kerajaan Israel Utara itu dengan raja-raja yang begitu banyak, kita bisa lihat bahwa mereka mempunyai raja-raja yang selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi raja-raja setelah kehidupan Salomo, raja-raja berikutnya, kalau kita baca di kitab Raja-Raja, kita bisa lihat bahwa apa yang dinilai Tuhan, apa yang dinilai raja yang baik dan raja yang jahat, dinilai dari bagaimana mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan atau tidak, di situ dibilang raja yang baik, mereka akan menyembah Tuhan dan melakukan apa yang benar dan adil. Tapi raja yang tidak baik, mereka tidak menyembah Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi, sesuatu yang baik terjadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita menyembah Tuhan, hati kita tetap kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan sebaliknya, kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan hasilnya hidup bangsa Israel, hidup kerajaan bangsa Israel pada waktu itu, yang ketika dipimpin raja yang tidak baik, hidupnya pun tidak baik. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah raja-raja, khususnya Salomo pada hari ini? Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini dari kisah Salomo di masa tuanya? Kita belajar satu tentang Tuhan, tentang Allah. Yang pertama adalah Allah serius menanggapi dosa. Allah menghukum setiap dosa yang dilakukan. Ada konsekuensi dari setiap dosa dan Tuhan menghukum. Yang kedua, kita berbicara tentang Allah. Kalau kita lihat dari hukuman yang diberikan kepada Salomo, Allah yang kedua tetap menepati janjinya kepada Daud. Ya, meskipun kerajaan Israel dipecah dua, tetap ada satu suku yang Tuhan akan pelihara sebagai bagian dari janji Tuhan pada Daud bahwa keturunannya akan menjadi kerajaan yang kekal. Jadi, meskipun Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan, janji Tuhan tidak berubah. Janji Tuhan kepada Daud tidak berubah. Janji Tuhan kepada manusia tidak berubah meskipun manusia berubah terhadap Tuhan, berubah setia kepada Tuhan. Kita berubah setia kepada Tuhan, janji Tuhan tetap. Itu Tuhan kita. Ya. Tuhan serius terhadap dosa, Tuhan menghukumnya, tapi janji Tuhan tetap Tuhan jalankan. Meskipun Salomo melakukan hal yang yang jahat di mata Tuhan, hal yang tidak baik, Tuhan tetap menepati janjinya. Khususnya Tuhan menepati janjinya yang sudah dibicarakan kepada Daud. Ya. Terus yang kita pelajari tentang untuk kita apa ya lewat kisah ini? Juga ada dua hal penting. Yaitu hati yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Dan kedua adalah jangan kita ikut tergoda kepada dosa. Jangan kita melakukan dosa. Mari kita melawan dan menjauhi dosa.
Itu yang penting. Kenapa hati yang terus taat setia pada Tuhan itu penting? Ya, Blaise Pascal mengatakan, dia seorang filsuf Kristen, lewat pemahaman Alkitab yang dia pelajari, dia mengatakan begini, dalam hati manusia ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Tuhan Yesus yang bisa mengisi. Hanya cocok yang untuk yang mengisi adalah Tuhan. Jadi dalam hati kita, apapun yang kita mau cari untuk kesenangan kita, kebahagiaan kita, tetap akan ada satu kekosongan. Kita bisa mengisinya dengan, wah yang penting saya punya banyak uang, saya pasti senang, saya pasti happy. Oh, yang penting saya punya banyak waktu untuk bermain games, saya pasti senang, saya pasti happy. Oh, saya yang penting bisa sekolah dengan lulus yang baik, dan saya akan dihormati orang, saya pasti senang dan saya pasti happy. Tapi tetap akan ada satu kekosongan dalam hati kita, kalau bukan Tuhan yang mengisi. Kalau kita mengisi itu dengan hal-hal yang menyenangkan kita, hal yang menurut kita itu yang akan bisa membuat kita bahagia, tetap akan ada kekurangan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Lewat Paskah, kita mengingat kembali bahwa Allah sudah mengirim anaknya untuk menebus kita. Tuhan Yesus sudah datang, mati, dan dibangkitkan untuk kita, menebus segala dosa kita. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Itulah yang mengisi hati kita. Jadi ketika kita percaya, hati kita sudah diisi oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita terus menjaga supaya Tuhan yang memimpin hati kita. Jangan sampai kita seperti Salomo. Sudah memulai dengan baik, dan akhirnya mengakhiri dengan keputusan-keputusan yang buruk yang mengakibatkan hidupnya, khususnya kerajaan bangsa Israel, mengalami hal yang tidak baik. Ya, jadi kita belajar menjaga hati kita agar terus dipimpin oleh Roh Kudus. Lewat Paskah, kita juga belajar dan kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Lewat kemenangan Tuhan Yesus, kita bisa percaya dan kita bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan dan menjauhi dosa. Jadi bagaimana caranya menjauhi dosa? Susah kak, saya sering jatuh pada dosa. Ya, karena manusia pada dasarnya berdosa, dan ikatan dosa itu lepas ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah menang terhadap dosa. Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh meminta kekuatan kepada Tuhan Yesus untuk melawan dosa. Lewat Tuhan Yesus yang menang, kita percaya kita juga bisa melawan dosa. Kekuatan akan Tuhan berikan. Jadi hati yang terus dipimpin oleh Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa hidup juga menjauhi dosa. Jadi bagaimana kak caranya supaya terus-terusan saya bisa punya hati yang taat dan setia dan terus menjauhi dosa? Kita perlu melakukan disiplin rohani. Seperti apa? Seperti ini loh gambarannya. Seorang atlet yang baik, dia kalau menjaga performanya untuk setiap pertandingan yang harus dia lakukan, dia harus sering latihan, dia harus menjaga tubuhnya supaya fit terus, supaya ketika pertandingan dia siap. Ya, disiplin yang sama juga kita perlu lakukan untuk kerohanian kita. Ya, kita perlu juga membaca firman Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu menjaga relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita melakukan itu, ketika kita terus menjaga itu, kita terus akan dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau adik-adik beribadah, jangan melihat ibadah itu seperti nonton video aja. Ya, khususnya kalau sekarang karena online ya. Jangan hanya seperti, aktivitas setiap minggu saya harus melakukan ibadah. Tidak. Ketika kita melakukan ibadah, biarlah kita dengan sadar bahwa saya mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya tahu meskipun saya hanya melalui online, saya bisa beribadah kepada Tuhan. Saya siapkan hati saya, sehingga ketika nanti ibadah itu dimulai dengan pujian, saya akan memuji Tuhan. Ketika berdoa, saya akan berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika saya berdoa syafaat, saya berdoa syafaat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika mendengarkan firman Tuhan, saya mendengarkan Tuhan Yesus, Tuhan juga yang berbicara kepada kami, pada saya, lewat kakak-kakak yang mengajar. Jadi kita mempersiapkan hati kita dengan baik, menjaga hati kita lewat hal-hal seperti itu. Ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh,
rutin berdoa, membaca firman Tuhan, itu akan terus menjaga kita supaya hati kita tetap kepada Tuhan dan kita bisa menjauhi dosa. Ya, jadi adik-adik, banyak hal penting yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Adik-adik juga banyak hal penting yang harus dilakukan. Sekolah harus baik, nilai juga harus baik. Ada persaingan dan adik-adik harus bisa mengikuti persaingan itu. Tapi ada hal yang sangat penting juga yang perlu adik-adik lakukan, yaitu menjaga hati kita. Menjaga supaya Tuhan terus memimpin kita. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena dengan demikian, apapun yang kita lakukan, kita belajar dengan baik, kita menjadi anak yang baik, Tuhan akan memberkati. Kita akan berbahagia dengan semua itu. Tapi kalau kita mengejar semua itu, kekayaan, kita mau mengejar supaya kita dihormati orang, tapi kita lupa akan Tuhan, kita bisa seperti Salomo. Sudah mendapatkan semuanya, akhirnya hidupnya, di akhir hidupnya, dia mengalami hukuman dari Tuhan. Karena dosa-dosa yang dilakukan. Ya, dalam hidup ini memang ada banyak hal yang harus dilakukan oleh adik-adik. Banyak hal penting yang harus dilakukan. Tapi ada hal yang juga paling penting, adalah terus menjaga hubungan adik-adik dengan Tuhan. Menjaga hati yang terus mau tetap setia kepada Tuhan, menjaga kehidupan kita untuk jauh dari dosa. Lewat situ Tuhan akan memberkati setiap yang kita lakukan. Studi adik-adik, apa yang adik-adik ingin capai, Tuhan akan memberkati. Karena itu janji Tuhan. Kita perlu menjaga itu. Dan ketika kita menjaga relasi dengan Tuhan, Tuhan akan terus memberikan sukacita dan kebahagiaan seperti yang Tuhan janjikan, bahwa hidupmu akan baik. Itu janji Tuhan. Jadi lewat cerita hari ini, yuk kita sama-sama kembali komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau terus menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh ketika beribadah, saya mau sungguh-sungguh menjaga disiplin rohani saya mau berdoa, membaca firman Tuhan, dan saya mau menjaga supaya saya terus percaya dan setia taat kepada Tuhan. Saya juga mau belajar terus untuk menjauhi dosa, melawan dosa. Karena saya percaya Tuhan Yesus sudah menang terhadap dosa, Tuhan Yesus akan memberi kekuatan kepada saya untuk melawan dosa. Yuk kita sama-sama doakan ini kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan tolong saya menjadi anak-anak yang bisa terus menjaga hati saya terus taat setia kepada Tuhan. Menjadi anak-anak yang mau menjauhi dosa. Menjadi anak-anak yang nanti Tuhan bisa katakan anak yang baik karena tetap setia dan taat. Anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin kami lewat firman-Mu pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya melalui pelajaran hari ini, kami boleh belajar agar kami terus menjaga hati kami. Terus kami boleh tetap setia kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga terus akan menolong kami, juga bisa menjauhi dosa, dan kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan nilai anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat firman pada hari ini, pimpinlah kami. Khususnya di masa pandemi ini, banyak hal yang tidak pasti yang akan kami hadapi ke depan, banyak hal yang baru yang kami hadapi. Tolong pimpin kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menjadi anak-anak yang terus menyatakan kebenaran, keadilan, anak-anak yang terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu lewat itu semua, hidup kami bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, dan bagi siapapun ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami, Tuhan sudah mati bagi kami, Tuhan sudah menebus kami. Tolong kami bisa hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, bagaimana dengan cerita yang sudah kita dengar? Kira-kira apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Ya. Nah, kakak mau mengingatkan, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai hikmat dari cerita hari ini. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa bagi Tuhan, dosa adalah suatu masalah yang serius. Karenanya ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, makanya adik-adik, ingat ya, kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus terus berjuang untuk melawan keinginan berbuat dosa. Jangan sampai seperti Salomo. Salomo memulai sesuatu sebagai raja dengan baik. Sayangnya, Raja Salomo mengakhiri dengan berbuat dosa. Salomo telah menyembah Allah lain. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa melawan dosa. Kita yakin dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus, kita pasti bisa menang terhadap maut atau dosa. Akhirnya adik-adik, mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti memenangkan, kita melawan dosa kita, dan marilah kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati dengan sekolah online yang kami lakukan di masa pandemi ini. Berkati guru-guru kami supaya mereka diberi kesabaran dalam mengajar murid-muridnya, dan lebih baik lagi dalam mengajarkan materi-materi kepada muridnya. Dan berkati juga kita sebagai muridnya bisa lebih fokus dan bisa lebih baik lagi ke depannya untuk bisa mengerti materi-materi yang diberi oleh gurunya. Dan berkati kesehatan untuk kakak-kakak GSM, orang tua kami dan kita sendiri, supaya kami selalu diberi kesehatan dan terhindar dari virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah supaya ibadah sekolah minggu tetap bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, walaupun kita tidak bisa melakukan tatap muka dan hanya memakai Zoom ya Tuhan. Berkatilah juga agar kakak-kakak sekolah minggu bisa melakukan pelayanannya dan selalu semangat melakukan pelayanannya. Berkatilah juga negara kami Tuhan, berkatilah supaya Pak Presiden dan para menteri bisa mengelola negara ini dengan baik dan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, yuk mari kita memberikan sebagian berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop untuk dibawa ke gereja setelah kita kebaktian onsite. Atau bisa juga melakukan transfer ke rekening gereja sebagai berikut. Adik-adik bisa juga dengan scan barcode berikut. Nah, bisa minta tolong kepada mama papa ya. Mari kita iringi persembahan kita dengan pujian Bawa Persembahanmu dari PKJ 146.
Adik-adik, mari kita bawa dalam doa persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, juga tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar boleh menjadi manfaat bagi orang-orang di sekitar kami, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah adik-adik, kita sudah tiba di penghujung kebaktian kita pagi hari ini. Teruslah mengingat firman Tuhan, teruslah mengingat cerita hari ini dan kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menjalani ibadah yang sesungguhnya. Mari dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Untuk menutup kebaktian pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan naikkan doa penutup yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Allah yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biar kami boleh menjalankan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang memampukan dan melayakkan kami untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai.
Sampai bertemu pekan depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.